Di tengah bergulirnya sengketa pengakuan anak yang melibatkan Denada dan Ressa Rizky Rosano, muncul kabar bahwa Denada mulai kehilangan pekerjaan di sejumlah stasiun televisi. Isu pemboikotan itu disebut-sebut berkaitan langsung dengan gugatan yang diajukan Ressa. Menanggapi hal tersebut, Ressa menyatakan kesedihannya dan menegaskan bahwa situasi tersebut bukan kehendak maupun permintaannya. Ia menolak anggapan bahwa dirinya menjadi pemicu cancel culture terhadap sang ibunda. Ia berharap persoalan ini tidak merembet ke ranah profesional Denada ke depan. Kuasa hukum Ressa, Ronald Armada, menilai isu tersebut keliru dan menegaskan kliennya tidak bisa dipersalahkan atas dampak sosial yang menimpa Denada. Ia meminta pihak-pihak yang membela Denada agar memahami akar persoalan sebelum ikut bersuara. Ronald menekankan selama puluhan tahun Ressa mengaku hidup tanpa nafkah dan pengakuan, sehingga publik diminta bersikap adil. Ia juga memperingatkan agar konflik keluarga ini tidak dipelintir menjadi serangan sepihak yang menyesatkan opini publik. Menurutnya, empati publik seharusnya diberikan proporsional tanpa menghakimi satu pihak secara adil. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. By the way, Dena udah mengakui loh kalau Ressa itu anaknya, tapi lewat pengacaranya. Ya nggak salah juga kalau Ressa merasa belum diakui karena ini dari mulut pengacaranya. Kita kan udah ngeliat kasus ini bergulir beberapa hari ya kan. Aku tuh merasa kok pihak Denada merespon masalah ini tuh kayak kurang tepat. Denada kan belum ada ngeluarin statement sendiri ya. Semua statement yang ada tuh dari pengacaranya. Tapi cara pengacaranya menyampaikan diterima oleh netizen. Image-nya Denada kan wanita pekerja keras, ibu yang tangguh sayang anaknya. Netizen Indonesia tuh kan tipikal yang gampang memaafkan. Apalagi kalau ada seorang figur yang bikin salah terus beneran minta maaf, tuh aman. Apalagi statement terakhir juga udah mengakui kan. Tapi yang disayangkan, statement ini dilontarkan tidak dengan langkah untuk membuat situasi tenang. Tapi statement ini keluar malah bikin blunder lagi, ya kan? Netizen emosi lagi, kayak merasa orang ini beneran sayang banget ini biarin berlarut-larut. Ada artis, nyanyi bisa, acting bisa, jadi model bisa, jadi juri bisa, operasi plastik hidung dan ratusan juta bisa, buat anak bisa, tapi ngakuin anaknya tidak bisa. Terus yang lebih lucu, dia nggak ngakuin anaknya, dia nggak ngurusin anaknya. Di sebuah program TV, dia yang nangis. Kalau dibikinin film, judulnya Playing Victim Final Boss. Itu nangis kenapa? Aku sedih banget. Kenapa anak itu muncul? Aku sedih banget. Nanti diboikot. Yang lebih gilanya lagi, teman-temannya ngebelain, nenangin. Cup. Enggak, jangan nangis sudah. Lu yang bener, anaknya yang salah. Sialan tuh anak muncul. Jangan nangis. Emang ibu yang baik itu yang tidak mengakui anaknya kok. Udah mulai gila dunia. Terus kalau ada yang bilang, enggak dia baik kok, sekarang udah diakuin kok. Hidung pesek tiba-tiba mancung. Diakuin setelah viral. Lu pikir kalau nggak viral bakal diakuin? Itu namanya bukan ibu yang baik. Itu namanya ibu yang takut diboikot. Nggak dapat kerjaan. Nanti nggak punya duit. Ini kan katanya ibu yang anak itu udah ngakuin kalau misalkan anak tersebut itu anaknya, yang public figure itu. Tapi ini benar ngakuin karena tulus dari hati kah? Atau karena takut diboikot? Atau bagaimana gitu? Terus yang jadi pertanyaan ini kuasa hukumnya. Kenapa kuasa hukumnya bilang kalau misalkan ibu tersebut ngasih kasih sayang sama nafkahin? Kasih sayang yang mana? Sementara dia aja nggak tahu tuh dari kecil kalau misalkan ibunya itu ternyata public figure itu. Yang kedua, kalau misalkan nafkahin, yang dapat podcast dicerita aja mau dikasih mobil aja, ujung-ujungnya dicicil. Bahkan dijadiin supir kan? Gaji dibawa UMR, itu gimana? Sama ini juga dong, kan ada acara pencarian bakat gitu ya. Ajang pencarian bakat, bukan ajang curhat. Ini kok jadi ajang curhat gitu loh. Itu gimana konsepnya? Ayo, coba buat acara TV tersebut gitu. Nih netizen minta ibu tersebut tuh diboikot. Itu gimana? Ya, kalau bisa sih sama teman-temannya seenggaknya bukan mutus rezeki, bermaksud mutus rezeki ini buat pembelajaran juga. Ya, supaya orang itu punya nama, tunjukkan rasa empati. Bukan hanya gara-gara teman sendiri dibela padahal salah gitu. Nggak nyontohin yang baik, jadi public figure. Maaf banget ini Maya, cuma pendapatan opini.
Ya, Besti, berkaca pada kasusnya Denada ya. Denada itu katanya konon melahirkan itu di tahun 2000-an. Itu ketika dia SMA. Nah, Denada itu sama saya sejaman ya. Saya juga SMA di tahun 2000-an. Dan memang di tahun itu, nggak tahu ya, banyak banget anak sekolah yang hamil. Dari mulai kakak kelas, dari mulai seangkatan, adik kelas tuh banyak banget. Bisa dihitung lebih dari 3 lah. Itu saya keadaannya, kondisi di daerah Garut, kota kecil, apalagi ini di Jakarta. Kayaknya tahun 2000-an bukan Denada aja deh yang punya masa lalu hamil di luar nikah pada saat di SMA, tiba-tiba diboyong ke kota mana untuk disembunyikan oleh orang tuanya, lalu melahirkan dan anaknya diambil sama kakek atau neneknya di kampung. Dan si ibunya itu lanjut sekolah. Banyak teman-teman saya ya, mungkin yang tahun-tahun hidup setahun-tahun 2000 itu relate ya. Banyak banget kasus yang tiba-tiba, mungkin itu kan peraduan dari tahun milenial ya. 2000 itu kan tahun milenial yang memang katanya tahun modern ya. Nah, sekarang juga mungkin banyak, tapi sekarang perkembangan zaman anak-anaknya mungkin lebih lebih punya informasi tentang bagaimana supaya tidak hamil. Amit-amit, mudah-mudahan ya, bukan mereka punya informasi bagaimana caranya tidak hamil, tapi mereka lebih aware dengan agama, lebih aware dengan takut gitu sama Tuhan, atau orang tuanya juga parentingnya lebih bagus untuk mengenalkan bahwa ini bahaya gitu ya. Mono kelakuan kak, mari kene katini bahas pokoro mbok dewor sitok iku. Nangis mamengi, nangis. Mbok bokso gak metu-metu, sing ono mencret kon, cirit kon ning celana ngerti. Gak usah dek drama lah mbak, wis lah. Wong bener ada satu akun yang bilang katanya memang netizen Indonesia itu pemaaf kok. Kon tinggal ngomong, iya aku kesalahan masa muda, maafkan ibu ya le, ibu minta maaf. Lek perlu kok saja syukur nangis sore sekele rasa, aku ngerti. Ada acara nangis, iku pisan sih toh sampai aku nggak mau nyebut nama. Sampai aku ilfil ambek wong loro ya. Aku selama iki ku tak pikir kon iku wongnya penyayang, baik hati ya kan, baik hati. Kon soalnya seneng kewan. Kamu sampai kewan sing iki kon gak iso iki ana kewan kereng koyo ngene, hewan buas iki sitok mbak-mbak iki apa bude-bude sitok iki gak kon belani kok malah ngomong apa kon njaluke apa bayine iki ket 10 dina ku kenapa gak ket umur 10 dina ku dhek nangis ngomong iya kon dhek ngono apa ket dhek dadi roh mbok kon ngomong nang seluruh Indonesia. Kenapa baru 24 tahun dhek ngomong longor ya suwe-suwe ngerti kon wong loro iku mungkin kalau misalkan gak dikontrak sama TV tersebut gak badok ya paling ya gak usah sok-sokan menyelamatkan karir lah. Kon lak sing wong loro iku paling pinter ngomong masalah Allah, kebaikan terhadap sesama semesta. Gak usah wedi, masa kon gak dikontrak neng kon, lek kon percaya Allah akan mendampingi kalian berdua. Ya kan, sitok belani sing wong sing wis salah, sitok sok-sok drama-drama. Kon mbok pikir gak sih dek iku nangis gara-gara apa? Duduk gara-gara dek iku nelongso. Walah ki bejate yo dadi mbok gatel banget buel kayak ngono enggak. Wedi, lek sampe engkok misalkan kontraknya dipedot, mangan apa aku? Duwe apa aku gawe facelift ngono. Duwe apa gawe operasi tetek kayak ngono kan. Sik, lek menurut aku mendingan loro karoku diboikot, termasuk sapa lek perlu sing meluk sapa iku wingi. Nyanyi kumisen niku. Gak seneng aku. Wis ngerti koncone salah apa kira-kira curhate. Aku ya apa ya biar aku kata ngakoni tapi kadung dibenci sama netizen sa Indonesia. Mari ngono pengen giliane ngasakno. Tai kucing lah. Terus netizen kawal kasus ini ya kan. Kalian semakin membicarakan Resa, nanti semakin anak ini banyak endorse-nya, banyak jobnya. Kalau bisa ngalah-ngalahin sama si mboknya yang bajingan itu ya, biar aja. Nanti suatu saat kalau misalkan si mboknya itu nanti sudah tidak punya apa-apa, percaya cocot pun nangis deh nih si kele anak.
lek resane wis oke. Ngono iku aja dajal lek lagi bekerja. Dikon gak usah percaya. Ambek tangis-tangisane dhek termasuk sing belan-belani. Menurut aku semua orang yang belan-belani itu gak punya hati nurani.